Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu jazatan Islam wa ba'na salafuna salihun Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim maqasidana fi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala dunia kulina salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Inna ta'lamu ta'limu tadhkuru wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wa hasala kama sabita bin sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah mardatih wa qurbihi thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ila qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Tangga pelajaran ibadah halaman 13. Kemudian sambungan daripada kemarin tentang hadas. Orang-orang yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil kemarin ada 4, ada sembahyang, ada tawaf, menyentuh Quran, mengangkat Quran. Kalau yang berhadas besar ditambah lagi dengan membaca Quran dengan niat mendaras, berhenti di masjid. Kemudian kalau hadas besarnya itu haid atau nifas, kalau hadas besarnya itu haid atau nifas, maka yang diharamkan tambah 3 lagi. Kalau diharamkan hadas besar itu ada 6, maka jika hadas besarnya itu haid atau nifas, maka tambahi 3 lagi, berarti 9 yang diharamkan. Apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar? Jika itu haid atau nifas, maka yang diharamkan tambah 3 lagi, yaitu yang pertama adalah puasa. Yang pertama adalah puasa. Apa bedanya kalau orang junub? Apakah boleh berpuasa? Orang yang janabah seperti misalnya yang belum mandi, kan dalam keadaan junub masih boleh berpuasa, asal janabahnya misalnya sebelum terbit fajar. Misalnya malam dia junub karena bergaul suami istri, lalu pas bangunan 10 menit lagi imsak, udah sempat mandi nih, udah sahur aja dulu, makanya tuntung bersahur sekalinya orang azan. Jembah mau belum mandi ya, kata bapak, taruh sakan aja, kata bapak. Ini ada 3. Yang pertama di sini adalah puasa yang diharamkan dengan sebab haid atau nifas. Yang pertama puasa. Begitu pula faizan qata'a dam halalah as-shaum walau qabla al-ghusli, apabila darah sudah berhenti mengalir maka boleh berpuasa. Kalau darahnya hampir mengalir boleh berpuasa. Orang haid misalnya selesai haidnya jam 4 subuh misalnya, atau selesai haidnya misalnya jam 15 menit lagi sebelum imsak misalnya, bersahur aja dulu. Karena mandi wajibnya sesudah tuntung bersahur, sesudah imsak atau sudah masuk fajar, kata bapak. Begitu maksud orang haid ini haram berpuasa, kada boleh lagi meneruskan. Kalau misalnya contohnya 5 menit lagi azan maghrib, 5 menit lagi azan maghrib perempuan nih, sekalinya
keluar darah haid, maka kan batal puasanya nah seharian tadi. Cak kawai jam lebih sukan tadi keluar darah haid ya. Ada malah kali puasanya, kalau kawai sudahlah itu aturannya dah. Nah 5 menit lagi bukan puasa, pas keluar darah batal seharian tadi. Haram berpuasa. Kalau sembahyang sudah jelas haram. Yang kedua di sini adalah satu berpuasa, yang kedua bersetubuh, yang ketiga bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Kalau ini di dalam kitab Taqriratus Sadidat itu bersetubuh itu digabung dengan bersedap-sedap antara pusat dan lutut, berhubungan. Kalau ini ada tambahan lagi talak, mentalak perempuan di waktu haid haram hukumnya. Cuma itu yang diharamkan bagi laki-lakinya. Bagi laki-lakinya yang mentalak, artinya haram dengan sebab haid. Nang haram lakiannya, kalau biniannya kan ada masalahnya. Jadi yang pertama puasa, yang kedua kalau di dalam Taqriratus Sadidat yang kedua adalah al-mururu fil masjid, melewati masjid jika takut akan mengotori, itu haram juga. Jika inya tidak takut boleh aja melewati. Macam zaman sekarang kan banyak sudah pembalut perempuan kan akan mengotori. Kalau zaman bahari nanya tetakan kain aja kan ada pembalut lagi. Jadi ada rasa takut mengotori. Kalau bina bungkas di tengah-tengah masjid kan mengotori masjid. Nah itu diharamkan. Nah, tapi zaman sekarang boleh. Kenapa? Karena pembalut itu kuat, sudah meresap. Boleh aja 4 lalu perempuan haid di masjid, 4 lalu aja. Al-mururu fil masjid, al-mururu fil masjid jika tidak takut mengotori kan. Sekarang tidak takut mengotori boleh. Bila inya takut mengotori itu yang diharamkan. Misalnya pembalutnya sudah hibak benar misalnya, lalu hendak menuju WC misalnya 4 lalu di masjid. Nah, bila ini takut akan mengotori, akan bungkas bahasa kita, haram hukumnya. Bila kada takut kada apa-apa. Ya kemarin kan yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar itu berdiam di masjid. Kalau lewat aja kada apa-apa. 4 lalu aja. 4 lewat aja. Diharamkan lagi bagi orang haid dan nifas bersetubuh. Nah itu sudah jelas itu. Jika inya bersedap-sedap antara pusat dan lutut saja haram, apalagi bersetubuhnya. Kalau inya mentalak tadi kenapa jadi haram di waktu haid? Karena akan memperpanjang masa iddah perempuan. Jadi haramnya itu kembali pada suami, bukan pada istri. Karena ketika istri itu ditalak di masa haid itu karena yang dihitung 3 kali suci, maka bertambah masa iddahnya, bertambah gara-gara kita mentalak di waktu haid. Nah, jadi si laki-lakinya yang haram, kalau perempuannya kada, kecuali perempuan yang meminta talak aku di waktu haid. Nah, tetapi ketika darah haid sudah inqita, sudah terputus, karena perempuan haid dan nifas perempuan itu biasanya teraturnya. Kalau orang yang sehat masanya itu teratur, misalnya dalam sebulan seminggu misalnya, dan dalam 7 hari kebiasaan kan teratur aja nya.
Nah, yang ketiga, bersedap-sedap antara pusat dan lutut atau yang disebut al-istimta' wal mubasyarah bima baina surrah war rukbah. Bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Ini yang diharamkan adalah bagi suami juga. Bagi suami. Jadi ketika di dalam hadis Bukhari itu kata Sayyidah Aisyah ada menceritakan tentang istri Nabi kalau datang haid, mereka itu ada memakai baju khusus ya untuk haid. Kalau kita mungkin zaman sekarang misalnya bini kita baju habang lah misalnya, artinya lampu merah nih karena boleh dilalui ya. Misalnya daster habang kamarnya bilanya datang bulan lah pasang daster habang lah. Nah, kenapa kalau melihat kita teranjir aja kali. Nah, jadi untuk arakan dasar habangan bila dasar habang udah tuh datang bulan udah tuh tamu tadi undang tuh udah. Nah, Sayyidah Aisyah demikian menceritakan kami istri Nabi, artinya memberikan kode sudah. Jadi suami ada beberapa kali ya. Nanti diharamkan antara pusat dan lutut, antara pusat dan lutut, bagian paha, bagian depan, bagian belakang itu tidak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan akan terjerumus kepada jima, kepada bersetubuh. Dan Islam melarang demikian, memang tidak baik. Dalam kesehatan pun tidak baik orang bersetubuh, menggauli istri di waktu haid, tidak baik. Nah, karena tercampur dengan darah haid, air mani itu bisa tercampur dengan darah haid sehingga menyebabkan anak-anak yang lahir kadang-kadang cacat, ada kelainan, atau misalnya ada kelebihan juga. Maksud kelebihan itu berlebihan, jadi jika berlebihan atau nampakan yang berlebihan ada. Itu kadang-kadang penyebabnya si suami menggauli istrinya di waktu haid. Nah, itu menyebabkan kerugian juga bagi kita. Artinya hendak membuktikan nih bahwasanya dunia ini sijinul mukmin, artinya nyaman kayak apa aja orang ada juga lampu merahnya masih, namun hendak sepuas-puasnya di surga aja kena lagi. Nah, artinya kita nang suami istri nang halal pun juga ada waktu-waktunya istirahat dulu. Nah, seminggu kan dalam sebulan istirahatnya kan. Nah, karena nak beristirahatan cari aja lagi. Nah, bila di sini lampu merah, situ lampu hijau kan. Nang mau nih pas keempat-empatnya lampu merah nih. Ada kau menambah lagi. Nah, jadi supaya ada jedanya, itulah sudah hikmahnya. Cuma para fuqaha, para ahli fikih, mereka itu berbeda-beda maksud pengertian bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Cuma yang pertama kita ketahui dahulu, yang diharamkan adalah si suaminya kada boleh meraba-raba, menjapai-japai bagian antara pusat dan lutut, jangan, karena takut nanti terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, yaitu menggauli istri di waktu haid. Nah, makanya dilarang. Kalau ini dalam Quran wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina ya. Maka ini juga jangan kau dekati juga menggauli istri dengan sebab engkau sentuh antara pusat dan lutut. Nah itu. Nah tapi yang berbalikannya kan diharamkan. Kalau istri yang bersedap-sedap antara pusat dan lutut suami dibolehkan. Jadi boleh aja. Cuman yang kada boleh itu anu aja, yang kada boleh menyatur aja, yang kada boleh, nah itu aja. Tapi kalau suami, kalau istri ke suami, lawan tangannya kah, lawan apanya kah, boleh aja, boleh aja. Seminggu-minggu duluan, boleh. Sekehendak istri, bahasa kita betilanjang di depan istri haid kada bapak. Nang kada boleh, bininya nang betilanjang kada boleh. Nah, jadi perempuan tuh harus berpakaian. Misalnya kalau ada bahasa kita ada celana dalam terbikin dari besi, itu bagus saya celana dalam dari besi, begembok pulang sampai kalau dibuka. Nah, jadi berbalikannya boleh. Nah, jadi kalau bapak kita
lepas pakaian kita di hadapan istri, misalnya nang sedang haid, nang kada boleh kitanya nang bersedap-sedap antara pusat dan lutut istri. Kalau si istri boleh, mana wa yajuzu 'inda ramli lizaujah al-mubasharatu bima baina surrati zauji wa rukbatihi wa in kanat hiya al-mustamti'ah. Itu menurut Imam Ramli boleh bagi istri bersedap-sedap antara pusat dan lutut suami. Nah, boleh aja, artinya kalau aja dipakai masih kadang yang kada luar kali kada kau aja dipakai masih. Nah, ada di jalannya pulang. Nabi SAW pun ketika beliau berbaring dengan istri beliau yang sedang haid, cuma kata Rasulullah, pakai pakaianmu, jangan engkau lepas. Jadi boleh aja kita menyentuh istri, yang penting bagian antara pusat dan lututnya tertutup. Kalau bagian lain boleh, bagian ke atas, bagian dadanya boleh aja. Ini antara pusat dan lutut saja. Nah, ada yang mengibaratkan faminhum man abbara bil mubasyarah faqat. Ada yang mengibaratkan istilah bersedap-sedap antara pusat dan lutut itu dengan mubasyarah. Fa alaihi la yahrumun nazaru bi syahwah wa yahrumul lamsu walau bi ghairi syahwah. Jadi ada pengertian ja'al istimta' wal mubasyarah, bersedap-sedap dan menyentuh antara pusat dan lutut. Ada yang memadahkan menyentuhnya aja nang haram, ada memadahkan bersedap-sedapnya. Karena di sini kalaunya dipadahkan yang haram itu mubasyarah, menyentuh, berarti menyentuh tanpa ada lapik. Kita menyentuh paha istri kita tanpa ada lapik di waktu haid, haram. Menyentuh. Berarti kalau pemahamannya menyentuh, jadi menyentuh jangan haram. Berarti kalau kita memandang dengan syahwat kada haram. Kalau kita lihat, kita memandang, tapi gara-gara memandang juga bisa terjerumus. Jadi maka haram menyentuh walaupun tanpa syahwatnya. Kalaunya yang dipadahkan yang haram itu menyentuh, berarti bila tersentuh haram, syahwat kakadakah? Bila menyentuh antara pusat dan lutut milik istri kita di waktu haidnya, haram hukumnya. Kalau yang dimaksud menyentuh, berarti amunnya memandang dengan syahwat kada haram, karena kada menyentuh, melihat saja. Melihat misalnya, ampun bini misalnya, lihati aja sampai keluar mani misalnya. Itu. Wa minhum man abbara bil istimta', ada yang mengibaratkan pengertian yang haram itu adalah al istimta', bergaul, bersedap-sedapnya. Bersedap-sedap itu boleh dengan cara dipandang, boleh dengan cara diraba. Berarti keduanya. Berarti kalau yang dimaksud dengan istimta', bersedap-sedapnya, yang diharamkan berarti haram memandang dengan syahwat dan tidak haram menyentuh tanpa syahwat. Nah, berarti kalau yang dimaksud haramnya bersedap-sedap dengan istri berarti ada syahwatnya. Berarti bila tersentuh aja ada apa-apa. Kalau tanpa syahwat. Nah, kesimpulan, walhasil ada kesimpulannya. Annalladzi yahrumu bil ittifaq, bahwa yang haram menurut kesepakatan ulama al-wad'u wal mubasyaratu bisyahwah, yaitu adalah menjima, menggauli, mensetubuhi istri kita dan bersedap-sedap antara pusat dan lutut dengan syahwat. Jadi yang diharamkan antara pusat dan lutut saja. Kalau andai kata yang di atasnya, di bagian dadanya atau berciuman dengan istrinya, kan haram walaupun dengan syahwat, kada apa-apa. Cuman itu mukadimahnya juga bang itu amun bertahan bisa terbungkas juga bendungan, bahaya juga.
baik berjauhan, jaga jarak ha. Jadi yang jelas-jelas haram dengan sepakat ulama tadi dua, yaitu bersetubuh dan bersedap-sedap antara pusat dan lutut dengan syahwat. Nah, dengan syahwat, bersedap-sedap antara pusat dan lutut dengan syahwat. Pokoknya bilanya haid di bagian antara pusat dan lutut ampun bini kita itu sudah salawari, lor kandal, lor lipis, apakah segera janta kita japai-japai, diamanahkan dulu bagian itu, suruh akannya. Walladzi yajuzu bil ittifaq, kesimpulan yang kedua yang boleh dengan kesepakatan ulama, an-nazaru bi ghairi syahwah, yaitu memandang dengan tanpa syahwat. Nah, itu boleh-boleh aja. Kemudian yang ketiga, walladzi fihi khilaf, yang ada khilaf, yaitu adalah menyentuh tanpa syahwat dan memandang dengan syahwat. Nah, itu ada khilaf. Cuma ikhtiar Imam Nawawi yang terakhir lagi, wakhtar al-Imam Nawawi mazhab al-Imam Ahmad, Imam Nawawi memilih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhtiar Imam Nawawi, dia ikhtiar Imam Nawawi berarti dhaif dalam mazhab. Nah, tapi Imam Nawawi cenderung dengan ini, annalladzi yahrumu al-wat'u faqat, bahwa yang diharamkan ketika istri sedang haid itu adalah berhubungan, itu saja yang diharamkan. Itu pilihan Imam Nawawi, itu pendapatnya. Jadi yang haram itu berhubungan aja, kalau yang lain-lainnya boleh aja. Yang kayak apakah? Makanya jadi kita kalau ada anak tadi celana terbikin dari besi itu, nah cukup bercelana dalam itu kan bibinian di waktu haid. Yang lain kan apa-apa, di bersedap-sedap ya, antara pusat dan lutut yang selainnya kan Bapak. Wastahsana al-Imam an-Nawawi qawlan akhar fil Majmu' wa huwa anna al-mubasharata bi syahwah fi ma duna al-farji tajuzu mimman ghalabu halihi taqwa wa la tajuzu min ghairihi. Imam Nawawi menganggap baik daripada pendapat beliau yang lain dalam kitab Majmu', yaitu bersedap-sedap dengan bersentuhan dengan istri dengan syahwat nih, selain farjinya, selain kemaluannya boleh. Boleh aja bagi orang yang kebiasaannya memang dia itu bisa menjaga dirinya. Wala tajuzu min ghairi, tidak boleh kalau ini kebiasaannya bukan takwa. Nang kayak apa? Kebiasaan nang kada kau menahan seperti pengantin baru, nang hanya kawin itu bah kalau kau menahan ini kan. Nah, nang maur tuh mbah kawinan tuh pas datang bulannya nih. Nah, kada kau dipaparakakan itu, melindap nih tuh. Mau kau dipisah aja dulu bilanya haid tuh. Seikong nang kawitannya, seikong nang kawitannya. Bahaya. Kalau pengantin baru kan bisa terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Kalau bisa berpisah aja dulu. Nah, itu perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian perlu diketahui perempuan haid atau nifas tidak boleh sembahyang semasa haidnya atau nifasnya, dan tiada wajib mengqadanya. Yang kedua, perempuan haid atau nifas tiada boleh puasa semasa haidnya atau nifasnya, dan wajib mengqadanya. Kenapa? Jadi puasa wajib diqadha, sembahyang kada, karena sembahyang terulang-ulang dalam sehari 5 kali. Berat bagi perempuan kalau mengqadha. Tapi kalau puasa cuma setahun sekali. Puasa setahun sekali aja. Kalau ketinggalan ada 11 bulan lagi segan mengqadha disiapkan. 12 bulan Ramadan, sisanya 11 bulan waktu untuk mengqadha.
Kalau inya misalnya ketinggalan 11 hari misalnya, cukup sebulan sekali puasa kan. Itu yang kasihan itu bibinian itu beranak di akhir Sya'ban, beranak kan. Pas sebulanan kada kau puasa kan. Kada puasa sebulanan dia menambali, maka kalau digani oleh laki kan kawa separuh aja laki aja sebagai bukti cinta. Jadi emang kada aja separuh aja kata kawa kan, itu kawulnya ada pendapatnya itu, kecuali meninggal bayar fidyah karena sudah meninggalnya, diganti lawan beras non fidyah. Itu jadi bahaya kalau lahir di bulan Sya'ban tuh bibinian. Nah, sebulanan nggak ada puasa. Nah, maka itu jadi hadas itu sebagian ulama ada yang membagi kepada 3. Kalau kita kan ada hadas 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada yang membagi kepada 3 taksimin akhar. Jadi hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Hadas kecil orang yang tidak berwudu. Adapun hadas yang sedang orang yang junub dengan sebab keluar mani atau dengan sebab berhubungan, dengan sebab melahirkan tuh junub juga namanya. Kemudian hadas besar, kalau hadas besar yang paling besar yaitu haid dan nifas. Jadi ada hadas kecil orang yang kada berwudu, ada hadas pertengahan orang yang junub. Siapa orang yang junub? Orang yang keluar mani, orang yang berhubungan suami istri, orang yang melahirkan. Jadi perempuan itu kan sebab-sebab mandi bila melahirkan wajib mandi. Andai kata ada perempuan hanya kada ada nipasnya, kada ada nipas dada, seperti Sayyidatuna Fatimah kada haid dan kada nipas beliau kan, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu setelah melahirkan wajib juga mandi. Kenapa? Karena setelah melahirkan. Kenapa jadi melahirkan itu wajib mandi? Karena anak itu terbikin dari air mani. Orang melahirkan kayak keluar mani bang juga, jadi wajib mandi. Jadi ada mandi wiladah, mandi karena melahirkan. Jadi andai kata bibinian itu embah melahirkan kada ada nipasnya, wajib juga mandi. Mandi apa? Mandi wiladah. Tapi kalau inya bersambung dengan nipas kan bibinian biasanya bersambung dengan nipas kan. Kalau darah yang keluar beserta keluarnya anak itu darah wiladah kan, darah melahirkan, itu wajib mandinya. Tapi bila bersambung imbahnya dengan darah nipas pulang kada bemandian kada. Kayaknya bila tuntung nipas hanyar mandi wajib, maksudnya mandi bersih. Bila sudah tuntung nipas hanyar mandi. Ini tergabung di sana, tersambungnya. Inya janabah asalnya junub, mbahnya jadi haid, jadi nipasnya pulang. Ada boleh digabung mandinya. Ini mandi wajib, mandi janabah, mandi haid, mandi nipas, mandi karena keluar mani, semuanya bisa digabung dalam satu kali mandi aja, yaitu mandi wajib. Sebagian ada yang mengatakan bahwa orang mandi beranak itu 2 kali aja. Ada 2 kali, ada sekali aja mandi wiladah dulu aja, banyak nyar mandi nipas ada 2 kali itu. Ada nang bibi mbah beranak dimandi, ada anak dimandi, umahnya dimandi juga, ada tahunya mandi apa ini aja, bidan mandi wiladah ini aja. Padahal wiladahnya bersambung dengan nipas, kada perlu dimandi, karena kalau dibersihi orangnya nipas kan, tuntung akan nipas kayaknya hanyar mandi sekalian mandi. Sekalian aja mandi mbah tuntung nipas tadi. Adapun hukum, apa hukumnya kalau perempuan sudah selesai haid ya tapi belum mandi, atau sudah selesai nipas tapi belum mandi? Bolehkah suaminya sudah menggauli
Maka jawabannya tidak boleh kecuali setelah mandi. Wa tastamiru hurmatul wad'i wal istimta' bima baina surrah war rukbah indal malikiyah wa syafi'iyah hatta taghtasila. Keharaman menghubungi istri, berhubungan dengan istri ini dan bersedap-sedap antara pusat dan lututnya itu terus menerus sampai dia mandi. Nah, jadi sudah tuntung mandi hanya boleh digauli. Jadi mandi dulu, bersuci dulu. Nah, hanya boleh digauli. Kalau kada bersuci kada boleh, walaupun sudah terputus darahnya. Tapi nipas itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada kaum wanita. Perempuan kan melahirkan luar biasa kan, perjuangan dan lain-lainnya. Jadi kalau andai katanya kada benih nipasan, kayak apa sembahyangnya kayak apa? Kan? Tapi Allah Ta'ala adakan nipas kan, lalu nyakawa mengon anak, telunggar-lunggar juga, kada ada kewajiban lagi han sembahyang dulu, puasa kada dulu. Nah, kalau hanya di waktu bulan puasa, maka kebiasaan nipas 40 hari. Nah, jadi 40 hari anak aja dihatiakannya. Nah, itu penghikmahnya. Kalau andai kata ibadah terus kayak apa ibadahnya? Susah sekali, lapah benar. Wa idzan qata'a damuha halalaha qabla al-ghusli saumun la wat'un. Nah, jadi orang haid tadi kalau sudah terputus darahnya sebelum orang azan. Ini kalau yang di bulan puasa, kalau puasa boleh, tapi kalau berjima kada boleh sebelum mandi. Tapi kalau puasa boleh sebelum mandi, boleh. Contohnya seperti ini, andai kata di bulan puasa ada perempuan, jadi berhenti darahnya itu kapan? 5 menit sebelum azan subuh. 5 menit sebelum azan subuh darahnya berhenti. Bahasa kita ampi haidnya jam itu. Ada keluar lagi aja. Langsung berniat puasa. Imbah keluar darah lagi langsung niat puasa. Saya coba puasa esok hari bulan Ramadan. Sudah berniat, iya dah, selamat dah puasanya dah. Kayaknya hendak sembahyang subuh mandi mandi suci. Boleh yang demikian. Jadi kalau untuk puasa bagi orang haid boleh sebelum mandi memulai puasa, bahasa kitanya. Sebelum mandi wajib, mandi bersuci dari haid, boleh memulai puasa. Beda dengan berhubungan. Nah, kalau hubungan suami istri kada boleh sebelum mandi. Andai katanya sudah tuntung selesai dari haid, terputus sudah, ampe haid sudah nih, lalu abahnya kan kayak pamannya aja, langsung ke kita aja. Kalau kau langsung mandi dulu, nah bebersih dulu, anyar. Kalau langsung main kan, jadi bawa mandi dulu. Tapi kalau puasa boleh sebelum mandi, boleh puasa. Nah, faidatun, ini sebuah faidah. Al-wat'u qabla al-ghusli fil haidi aw ba'dahu yurisul juzam fil walad kama qila wallahu alam. Disebutkan di dalam faedah dalam Hasyiah Al-Qalyubi bahwa menyetubuhi istri sebelum ia mandi saat haid atau setelah usai haid menyebabkan penyakit lepra pada anak, seperti dikatakan oleh sebuah pendapat. Ada penyakit menyebabkan penyakit lepra aja. Nanti ada tata cara bersuci, nanti mandi nanti ada. Nah, sebelum kita masuk, kita ada di antara mandi wajib yang sering terlupakan bagian zahir yang luput daripada basuhan, yang mana yaitu telinga ini
daun telinga nah di sini ini bagian luar nih. Ini kalau pian bakubui atau pakai shower, kalau bakubui aja kan kita pakai ini kada basuh di sini kada basuh ini bagian luar. Seapa kawai jari kita mencucuk lubang telinga bagian luar tuh sampai mana lubang bagian luar. Nah ini nang jarang terbasuh nih, bahaya nih. Nah kalau yang kada terbasuh berarti kada pas mandi wajibnya, kada bujur lagi dalam keadaan janabah terus. Nah telinga kayak apa caranya? Jadi kita tuang banyu ke tangan anak membasuh ini nih. Nah lengkukan ini bagian zahir nih, kita tuang ke tangan, kita hantam makan ke telinga 3 kali, ambil di keran, behiringnya ke kanan, banyu di sini hantam makan. Belum juga kayak ini juga masuk banyu ke telinga benar, behiringnya. Kalau kita hantam makan kayak ini mandi udah kawan masuk telinga banyu. Jadi ambil banyu di tangan, tapak ke kanan 3 kali. Nah behiringnya sebelah kiri ini pulang, ambil kiri. Nah ini aja yang mau ketinggalan. Kalau yang lain lengkuk-lengkukan insya Allah ada. Kita di lengkuk di pantat kita, di bagian depan kemaluan kita, insya Allah lilip aja ini tuh ketiak, lilip aja. Cuma telinga nih telinga nih yang bahaya. Kita bakubui kayak ini kada mau banyu kada mau jalan sini, kada di jalannya. Jalan mana kan ngalirnya jalan mana? Kada di jalan nih beliung aja banyak terus kita ada hujan hujan kendaraan adalah masuk banyak ke telinga ada kan. Nah itu yang perlu diperhatikan orang mandi wajib itu. Nah mau nih kada takubui mau. Soalnya bakubui kayak ini ke salang kan masuk ke telinga, jadi kayaknya ambilnya tapakan. Nah itu sangat penting sekali diperhatikan mungkin kadang-kadang kita kada sadar itu kada terbasuh. Memang itu kada terbasuh sudah berarti misalnya kada terbasuh itu berarti los banget kita mandi wajib pada sah nih. Kada terbasuh itu maka pengertian mandi wajib kan mengalirkan air ke seluruh tubuh, seluruh bagian luar, bagian zahir, seluruh tubuh. Nah jam lengkuk tubuh juga kan harus diperiksa juga lengkuk ini pun macam apa kemaluan kita diangkat juga di bawah-bawahnya itu sekira resap banyu seikungan pang kayak itu juga mandi sunat seperti itu juga mandi sunat sama seperti mandi wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh sama. Jadi itu yang bahaya lah kalau yang kada terperhatikan bisa kada terbasuh kalau nya kada lilip yang demikian. Kemudian jadi daripada hadis Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda tentang ada orang yang bertanya perempuan haid tentang bergaul dengan perempuan haid ya. Ajaran Nabi ada hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Dengan perempuan haid nih gawilah segala sesuatu, artinya segala cara apapun bersedap-sedap dengan istri, suami istri nih boleh aja kecuali nikah. Nikah itu maksudnya wata, maksudnya bersetubuh. Jadi kalau perempuan haid itu bersetubuh aja nang kada boleh, nang lain boleh nang kayak apa aja. Nah nang kayak apa boleh aja. Maka sebagian ulama juga atau sebagian karena zaman-zaman yang maju zaman sekarang ada juga yang menakuni kayak apa aja berhubungan suami istri nang bahasa orang wahini nang ngarannya 69 aja. Nah ada menakuni itu dia dalilnya hadisnya bahwasanya boleh. Nah cuma kada terlalu menuruti orang barat lah, kita juga nang orang-orang Islam aja kita turuti nang sunah-sunah Nabi aja, nang biasa aja gaya-gayanya. Cuma dari hadis itu juga gawi semuanya. Nah kayak apa caranya? Kecuali berhubungan nang kada boleh. Nah berarti dari hadis itu juga boleh aja.
Sebagian yang mengadakan kada boleh itu kayak mulut kita aja jangan mulut ini aja untuk berzikir, untuk baca Quran, ya kada bagus dia anda ke situ. Nah, ini bagus. Cuma lain-lainnya orang kan, sahwatnya lain-lain kan. Enggak ada ingat mau juga kan. Kalau lagi bila sudah naik sahwatnya kan puncaknya. Boleh aja, yang penting dia bukan di dubur. Nah kalau di dubur ada boleh lah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlaknat orang yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Terlaknat. Wa jumlatuhu anna wat'al haid qabla al-ghusli haram wa in qata'a damuha fi qawli aktsari ahli al-ilm. Hadza kal ijma' minhum. Seperti sudah diijma'kan. Seperti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan engkau dekati itu perempuan-perempuan sampai dia suci, sampai bersuci, sampai mandi. Maksudnya, apabila sudah bersuci, silahkan datangi istri-istrimu dari tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, diperintahkan oleh Allah melalui jalan depan, bukan jalan, bukan bagian belakang, bukan melalui dubur. Nah, boleh mendatangi di tempat manapun. Nah, tetapi setelah bersuci juga, setelah bersuci. Fa'ala qaulil jumhur law wati'a ba'dal inqita'i wa qabla al-igtisal lazimahu nisfu dinar. Maka menurut mayoritas ulama, kalau seseorang mengumpuli istri setelah usainya masa haid tetapi belum mandi, maka wajib sedekah setengah dinar. Wajib bersedekah setengah dinar aja kalau inya belum mandi. Jadi kalau inya menggauli istri di waktu haid dan selesai haid dan belum mandi, dia wajib bersedekah setengah dinar. Setengah dinar. Diwajibkan baginya bersedekah setengah dinar. Dinar kurang lebih berapa di sini? 3,875 gram satu dinar itu kalau dihitung dengan amas, atau 4 gram. Berapa ini? 9 kah amas, 8 kah segramnya? 8 kali 4 berapa? Berapa juta? 800 kali 4. Wah, 3.200.000. Bayar 3.200.000 bila menggauli istri. Di waktu imbah tuntung haid belum mandi. Wah, baik dijurakan tanang jauh-jauh situ duitnya. Nah, daripada bayaran itu. Nah, di waktu iqbal, di waktu deras-derasnya, di waktu haid nih. Wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dam at-tasadduq bidinar wa liman wati'a fi idbarihi ay tunaqisuhu wa misluhu ma ba'da inqita'ihi ila tuhri at-tasadduq bi nisfi dinar. Artinya setelah, kalau ini di waktu haid,
di waktu deras-derasnya darah itu 1 dinar 3.200.000 sunat sedekah. Kalau nya sudah terputus setengah dinar, nah 1.700.000-an. Wah, bayar mengguli istri dia bayar di waktu datang darah haid tadi. Nah maka jauhkan dari, maka bahayanya sangat luar biasa tadi, berbahaya menggauli istri di waktu haid tadi. Nah supaya aman tadi cari nang lain lagi. Nang di rumah mereka ada aman ya. Nang di rumah ada aman. Walau ikhtalafa i'tiqaduhuma fal ibrah bi aqidati zauj la zaujah. Nah ini ada masalah juga dalam masalah haid. Andai kata suami istri je beda mazhab. Nah, suami istri beda mazhab nih. Misalnya saya kong mazhab Maliki. Kalau nya masalah haid, mazhab Maliki paling mudah haid. Bila nya keluar darah haid sudah. Bila kada keluar darah kada haid. Pokoknya darah apakah bila keluar di kemaluan istri itu bibinian darah haid sudah. Maliki paling ringkas masalah haid nih. Bila keluar darah haid. Jadi bila keluar darah pada sembahyang. Bila nya kada keluar sembahyangnya. Nah, kalau mazhab Syafi'i terumit masalah haid ini, ada aturan-aturannya. Jadi kalau andai kata suami istri je beda mazhab, maka yang dipakai itu mazhabnya suami. Mazhabnya suami yang dipakai, beda mazhabnya suami. Nah kayak dalam mazhab Syafi'i aja sebenarnya kada bibinian itu juga kada wajib ya memasak, kada wajib mencuci, kada wajib kada nang wajibnya penggawean di rumah, sunah aja. Nah, menurut mazhab Syafi'i kada wajib mengun anak. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini terlapas sedikit yang dalam urusan rumah tangga. Artinya suami itu harus mencarikan pembantu, harus menggaji, harus itu ini, kada wajib. Yang wajib melayani suami aja. Nah itu mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab lain seperti mazhab Maliki, wajib itu. Jadi bicara nang bini, pian tahulah bang ya ulun nih. Apa kada wajib pada aja nang pemasak itu ini jenang laki. Itu mazhab Syafi'i nih. Aku dalam urusan itu mazhab Maliki aja. Jadi ikan wajibnya harap pendir mazhab juga. Urusan itu aja lain mazhabnya pulang kita aja. Jadi wajib juga aja. Memang waktu Sayyidina Ali kawin dengan Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah, ya Ali laka ma bi kharijil bait wa ya Fatimah laki ma bi dakhilil bait. Nah itu dalam sirah. Artinya Rasulullah, wahai Ali, gawian-gawian di luar rumah ikam nang ngurusi. Wahai Fatimah, gawian-gawian nang di dalam rumah ikam yang ngurusi. Nah Nabi sudah membagi dah nang urusan luar lakian, urusan dalam binian dah. Bisa-bisa kita membagi dah. Bujur pang ada wajib menyai itu nang urusan pemasak, urusan mengun anak, urusan gawian-gawian dapur lainnya. Bujur kada wajib tuh, cuma mun laki menyuruh wajib lah tuh. Di situ pulang laki menyuruh pulang wajib pulang kan. Dia mentaati. Masak namanya, nah wajib kan. Jadi wajibnya. Ada ilmunya pulang. Nah wallahu ta'ala a'lam, menyerahkan bab haid dan nifas selanjutnya.